Puji Tuhan, Shalom seluruh jemaat. Kembali lagi kita bersama-sama berkumpul di pagi hari ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita ambil waktu sejenak untuk berterima kasih karena kebaikan Tuhan. Karena kasih Tuhan yang menuntun kita. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan, merendahkan diri Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu. Biarlah setiap pujian kami, penyembahan kami bisa menjadi persembahan yang harum bagi Engkau ya Tuhan. Kami rindu untuk menyenangkan hati-Mu, dan Tuhan juga tolong untuk jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang mungkin saat ini masih dalam perjalanan. Tuhan sertai, tibahkan sampai di tempat ini dengan selamat. Dan mungkin ada jemaat-jemaat yang sedang kondisi sakit atau sedang dalam permasalahan pergumulan sehingga belum bisa hadir Tuhan. Kiranya Tuhan campur tangan, tolong Tuhan untuk mereka, berikan kesembuhan, pemulihan Tuhan, agar mereka bisa semangat kembali untuk datang ke tempat-Mu. Tuhan pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Dan biarlah Tuhan Roh Kudus hadir di tempat ini Tuhan, memenuhi kami Tuhan. Dan kami mau pulang Tuhan dengan membawa damai sejahtera yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami usir Tuhan kuasa iblis, kuasa kegelapan yang akan mengganggu ibadah ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, kami siap Tuhan untuk memulai ibadah ini. Haleluya, amin. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih. Dalam hidupku, pengorbanan
selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. dalam hidupku. Pengorbanan-Mu Tuhan, Pengorbanan-Mu selamatkan kami. yang selamatkanku. Engkau
sebabnya Tuhan kami datang pada pagi hari ini ingin lebih lagi memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, Kau berkati kami Tuhan, kiranya Tuhan Kau mencurahkan roh-roh sukacita yang daripadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu, haleluya, amin. Ada semangat untuk memuji Tuhan, amin. Kita rasakan kasih Tuhan dalam hidup kita. Mari sapa kiri kanannya, katakan kasih Tuhan tak berkesudahan. Haleluya. Kasih-Nya selalu baru dalam hidup kita, dan rahmat-Nya tak akan pernah berakhir seumur hidup kita, amin. Bersama-sama kita nyatakan pujian ini, kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Cuma lebih keras lagi katakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Katakan kasih. Si Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap Dan pagi. rahmat-Nya Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang dengan sukacita katakan. dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Nyanyi bagi Dia. nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan dalam hidup kita, amin. Kasih-Nya selalu baru dan rahmat-Nya tidak pernah berakhir. Dan mari bersama-sama yang percaya katakan dengan sukacita. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian. Nyanyi bagi siapa? Nyanyi bagi Dia Sang Nyatakan lebih lagi. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Puji Tuhan. Jemaat masih ada sukacita, amin. Masih ada kekuatan untuk muji nama Tuhan, amin. Karena kasih-Nya tidak terukur dalam hidup kita. Panjang dan lebarnya melebihi lautan dan jauh tinggi di atas langit. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, Jauh tinggi. jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar
memuji namamu. Tiada terukur kasih-Mu, Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji. Panggil nama Dia. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Dengan keras nyatakan kita bersyukur. Hatiku bersyukur, Amin jiwaku Tuhan. memuji, Dan mulutku pun Mari kita puji bersorak Dia. memuji Engkau. Panggil Dia. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Cuma saja katakan hatiku bersyukur. Hatiku Dan mulutku Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. tidak terukur kasih-Mu Tuhan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Dengan iman katakan kasih-Mu Tuhan. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Seluruh jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rasakan sukacita-Mu pada pagi hari ini Bapa. Tuhan, kami punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup mengenapi setiap janjinya. Dan kami percaya kuasa-Mu Tuhan, dan kemenangan yang daripada-Mu pada pagi hari ini. Haleluya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Amin Tuhan. Ku
hidupku dalam genggaman-Mu. Kami punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku hidup karena percaya. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Dengan iman kita nyatakan kami tak akan menyerah Tuhan. Ku tidak akan menyerah. Meski dalam kesesakan, Meski dalam misalkan hidup kami Tuhan. seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya
kasih Tuhan. Pujian ini Tuhan bukti iman kami kepadamu Tuhan. Bahwa kami percaya Tuhan, kami sangat mempunyai Tuhan yang besar dalam hidup kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan pertolongan-Mu sungguh nyata Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Dan yang kami percaya Tuhan pertolongan-Mu tepat pada waktunya Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan Kau telah memimpin pujian dan penyembahan kami Tuhan, dan sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkatilah hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Dan sebentar kami akan memberikan korban persembahan yang pertama Tuhan. Biarlah Tuhan setiap korban persembahan yang kami serahkan ini Tuhan dapat selalu berkenan di hadapan-Mu. Amin, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Seluruh jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan, mari saya undang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri dan bersama-sama kita akan berdoa Bapa kami. Dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Seluruh jemaat silakan untuk duduk kembali, dan waktu selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Gembala. Shalom semuanya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah menganugerahkan kebaikannya kepada kita sehingga kita boleh beribadah bersama-sama saat ini. Nah saudara, sebelum saya ajak saudara baca Alkitab, saya memberikan beberapa informasi. Kita hari ini saudara sedang memperingati hari namanya Pentakosta. Nah sebab itu saudara berkaitan dengan hari Pentakosta ini dihitung dari hari di mana Yesus bangkit, baru Yesus naik ke sorga hari ke-40. Nah dari hari ke-40 itu tambah 10 hari lagi. Tambah 10 hari itu akan jatuh di hari ini Minggu, hari ke-50. Nah hari ke-50 inilah disebut Pentakosta. Kalau saudara kenal ada Pentatik. Pentatik 5 kitab suci, pentagram, penta itu 5. Jadi Pentakosta itu maksudnya adalah hari ke-50. Ya, mari kita buka saudara
Alkitab kita di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Saudara buka Alkitab saudara karena tidak akan dilayani oleh multimedia di dalam pembacaan pertama. Mari kita membuka Alkitab kita, Kisah Rasul pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Mari dengan kasih Kristus bangkit berdiri. Bergantian kita membacanya. Ayat 1 surah ayat 2, Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea?" Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Terus 2-3. Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Amin. Tuhan berkati, silakan duduk kembali. Ya saudara, saya lanjut saudara, penting saudara untuk memahami Pentakosta dan Roh Kudus saudara. Pentakosta itu adalah hari perayaannya orang Yahudi sebetulnya. Hari kedua terbesar. Hari raya kedua terbesar bagi orang Yahudi. Hari raya pertama itu bagi orang Yahudi Paskah. Hari raya kedua terbesar adalah Pentakosta. Nah, Pentakosta ini bagi orang Yahudi adalah memperingati turunnya Taurat di Gunung Sinai. Itu bagi mereka. Nah, sehingga setiap tahun mereka merayakan namanya Pentakosta untuk mengingat. Jadi proses mereka atau tujuan mereka merayakan selalu untuk mengingat, selalu untuk mengingat. Sama dengan kita, saudara, perayaan Pentakosta kita untuk mengingat karya Roh Kudus. Nah, begini. Kenapa saudara kita menggunakan Pentakosta yang sama dalam tulisannya dengan orang Yahudi? Nah saudara, kita juga memang menggunakan kata Pentakosta dalam pencurahan Roh Kudus. Itu saudara, artinya sama tapi saudara objeknya berbeda. Maksudnya artinya Pentakosta adalah 50. Nah begitu juga saudara bahwa Pentakosta kita artinya juga 50. Tetapi objeknya beda. Kalau orang Yahudi, agama Yahudi merayakan Pentakosta, mereka akan mengingat tentang turunnya apa tadi saudara? Taurat di Gunung Sinai. Dan mereka merayakan itu dan biasanya perayaan-perayaan mereka itu persis terjadi pada waktu panen gandum. Nah jadi itu tidak kebetulan saudara. Itu musim panen terjadi berkaitan dengan mereka memperingati tentang turunnya Taurat. Biasa gandum itu kan panen di mana-mana, itu persis di hari raya Pentakosta. Nah itu mereka merayakannya. Nah itu orang Yahudi. Nah kita kepada orang Kristen. Kenapa orang Kristen merayakan Pentakosta? Adapun tulisan Pentakosta dalam Alkitab itu bukan perayaan orang Kristen. Itu perayaannya adalah perayaan agama Yahudi.
Tetapi saudara, terjadinya Pentakosta orang Kristen karena pada waktu Yesus naik ke sorga, Yesus berkata begini, jangan pulang ke Galilea, tapi kamu tunggu di Yerusalem, karena di Yerusalem itulah ternyata janji Allah akan digenapi. Apa janji itu? Tentang turunnya Roh Kudus. Nah, pada waktu para rasul itu berkumpul dan murid-murid yang lain jumlahnya 120 kalau tidak salah di Kisah 1 ayat 15 ya atau 13 kalau saya salah mohon maaf. Itu mereka ada sekitar 120 orang percaya, itu mereka berkumpul di Yerusalem selama 10 hari. Nah makanya kita akan berdoa selama 10 hari, ada doa-doa di gereja. Dan mereka tidak tahu saudara kapan janji Allah akan dinyatakan. Ternyata saudara ketika tiba hari Pentakosta, saudara harinya Pentakosta orang Yahudi, ternyata di situ ayat 1 tadi Kisah 2 ayat 1, turunlah Roh Kudus. Nih ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya, jadi semua orang percaya di sini itu ada 120 orang. Berkumpul biasa kita bilang loteng Yerusalem di salah satu rumah para pengikut Yesus. Ya rumahnya agak luas, lumayan. Zaman dulu dia sudah punya rumah besar itu luar biasa. Dan itu mereka berkumpul di situ, berdoa di sana. Tiba hari Pentakosta ini, saudara, ternyata Roh Kudus itu turun di situ. Ketika mereka berkumpul di situ, Roh Kudus turun. Nah, saudara, di sini kita akan bicara, saudara, Pentakosta berkaitan dengan Roh Kudus. Jadi saya balik Pentakosta. Nah, sehingga saudara kita gereja dan khususnya saudara merayakan hari turunnya Roh Kudus, itu harinya hari Minggu. Maka gereja ini kalau dibilang lahirnya gereja selalu patokannya turunnya Roh Kudus atau Pentakosta. Lahirnya Roh Kudus. Lahirnya gereja kalau kami ini harus belajar namanya. Nah ini untuk penting saudara memahami saudara bahwa kalau kita bilang gereja, mulainya gereja dari mana? Dari Pentakosta ini. Ya mulai mereka berkumpul ya saudara. Jadi bisa dibilang di apa saudara. Sama kalau kita kayak gereja kita ini. Gereja kita ini. Kita pertama sudah mulai tapi secara sah itu dari pihak pemerintah, dari organisasi itu menurunkan SK-nya begitu di bulan Mei. Nah begitu di bulan Mei. Nah kalau kita melihat Yesus sudah mengajar rasul banyak orang sudah mulai ikut. Tapi secara sahnya itu belum dilakukan oleh Tuhan Yesus. Secara sahnya itu atau turunnya metrai atau diproklamirkannya inilah gereja. Itu peristiwa Pentakosta. Nah itu dihitungnya seperti itu ya saudara. Nah oke, kita lanjut lagi Pentakosta. Jadi Pentakosta ini adalah satu perayaan beda dengan Roh Kudus saudara. Nah hanya saja saudara Roh Kudus itu dicurahkan di hari Pentakosta orang Yahudi. Makanya saudara disinilah kita, saya katakan tadi menggunakan kata yang sama Pentakosta tapi objeknya berbeda. Kalau kita merayakan Pentakosta hari ini, objeknya adalah turunnya apa saudara? Roh Kudus kepada orang percaya. Tapi kalau orang Yahudi merayakan Pentakosta tapi objeknya turunnya apa? Taurat di Gunung Sinai. Bisa paham ya saudara? Nah oke, itu untuk menambah pemahaman saudara untuk apa saudara berkaitan dengan namanya Pentakosta saat ini. Nah saya akan bawa saudara begini. Pentakosta berkaitan dengan Roh Kudus. Sedikit saya masukkan ini ya saudara, masukkan apa. Kalau gereja kita itu menulisnya begini. Gereja Pentakosta di Indonesia. Jadi tidak menggunakan Pentakosta. Padahal tulisan dari bahasa Yunani Alkitab itu adalah Pentakosta, bukan Pantekosta. Nah ini hanya sejarah berkaitan organisasi kita. Saudara, organisasi kita telah menggunakan
namanya Pantekosta itu menggunakan Alkitab terjemahan ke bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh namanya Klinker dari Belanda. Mereka lah orang-orang Belanda dulu lah yang menerjemahkan ke bahasa Indonesia zaman dulu. Nah zaman dulu itu saudara, Alkitab yang diterjemahkan, kan Indonesia belum merdeka. Yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu adalah Pantekosta. Nah berdasarkan Alkitab itu, organisasi gereja Pantekosta ini yang menjadi gereja Pantekosta Indonesia telah mendirikan sebuah organisasi di zaman Belanda. Di zaman Belanda, sehingga yang digunakan adalah Alkitab terjemahan Klinker bahasa Belanda. Nanti di terjemahan Indonesia sudah merdeka, baru ada terjemahan baru lagi. Kita bilang, terjemahan Bode, saudara bilang kan, ada ingat dulu ya, Bode atau terjemahan baru. Nah itu mulai dia rubah, mulai kembali kepada kata dasarnya itu Pentakosta. Nah saudara, sehingga terjemahan Bode baru ada terjemahan baru, sudah terus sampai sekarang menggunakan kata Pentakosta. Nah saudara, adapun gereja kita, kalau kita bilang Pantekosta, bukan berarti kita salah saudara, tapi karena kita menggunakan Alkitab sebelum ada terjemahan baru pada waktu itu. Itu sekedar saudara tahu ya, karena organisasi kita sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Nah begitu. Oke itu saja, tapi kalaupun saudara menyebut kadang-kala Pantekosta, kita pun menyebut organisasi Pantekosta, organisasi kita. Tapi kalau kita dalam pengajaran, penjelasan khotbah, tetap kita menggunakan kata Pentakosta. Tapi kalaupun saudara menyebut kadang-kala Pantekosta, maknanya pasti Pentakosta. Ada banyak kata yang saudara yang kadang-kala beda-beda, tapi maknanya sebetulnya itu. Ya, sama dengan kita bilang, kalau kita bilang Daud, kalau orang Amerika bilang Daud apa? Nah begitu saudara. Tapi orangnya sama, gitu, saudara. Jadi tidak perlu saudara dipersoalkan, permasalahkan. Karena apa yang dimaksud itu. Jadi kalau kita bilang Pantekosta, yang dimaksud hari ke-50. Ya oke ya. Oke itu saja pemahaman saya kasih buat saudara. Sekarang saya akan bawa saudara kepada saudara Pentakosta dalam pencurahan Roh Kudus. Saudara, ini adalah satu peristiwa yang betul-betul saudara, peristiwa yang belum pernah terjadi dan pada waktu di hari Pentakosta terjadi. Karena begini, ketika orang percaya 120 murid itu berkumpul di satu tempat, salah satu pengikut Yesus itu, saudara, sebelum saya lanjut ya saudara, di ayat yang pertama memang betapa penting saudara kita ambil makna rohani, orang percaya itu harus berkumpul. Saya tahu arti gereja. Gereja itu dari kata saudara, kalau di Alkitab itu kalau saudara akan lihat pasti tulisannya jemaat. Jemaat itu maksudnya gereja. Tapi pergi dulu saudara ke saudara, bahasa Yunaninya itu dikatakan saudara eklesia. Itu orang-orang yang terpanggil keluar dan berkumpul. Dipanggil keluar dari kepercayaannya yang lama, terus dia menjadi percaya kepada Yesus. Nah pola mereka berkumpul, nah itu kumpulan orang percaya, nah itu gereja. Jadi yang dimaksud gereja itu adalah kumpulan orang percaya. Ketika saudara dan saya menjadi orang percaya Yesus, bahkan kemarin ada yang di konseling baptis, itu wajib berkumpul dengan orang percaya. Jadi berkumpul seperti ini, apakah hari Minggu, apakah tengah Minggu, pokoknya wajib ada perkumpulan itu. Nah itu pola saudara, pola ketika orang awal itu mengikut Yesus. Yesus itu saudara waktu memanggil 12 murid itu kan orang berbeda. Baru dia kumpulkan, jadi berkumpul bersama Yesus. Baru bertambah lagi, bertambah pengikutnya, ada pola-pola berkumpul. Baru selanjutnya juga pola ini saudara 120 murid ini berkumpul lagi. Berkumpul di satu tempat itu ada di Yerusalem. Nanti kalau Tuhan berkenan, nah kita lalu kan tidak jadi itu, hampir mau ke Israel, tapi karena Tuhan kasih anugerah ini, kita fokus dulu, bangun gereja dulu. Jadi jangan dulu pergi ke Israel.
Begitu, fokus lu bangun. Nanti ini kalau Tuhan sudah kasih selesai ya tahun depan kita bisa ke Israel. Saudara nanti pasti dibawa ke tempat ini. Pasti dibawa. Dari tour guide-nya di sana akan membawa tur itu, rombongan tur itu naik ke loteng itu. Kita naik ke loteng itu untuk ikut menikmati sedikit waktu di situ. Karena itu antrinya panjang surah. Banyak orang karena turnya kan banyak. Dari bermacam negara. Pasti naik ke tempatnya para rasul ini atau 120 orang ini berkumpul di tempat itu. Saya bisa bayangkan ya zaman dulu 2000 tahun lalu orang sudah punya rumah hampir seluas ini. Ruangannya besar sekali ya saudara. 2 lantai. Jadi lantai begini saudara. Nah oke, itu saya kasih gambaran saudara. Mereka berkumpul. Ketika mereka berkumpul jadi penting bagi kita, saudara, makna rohaninya bagi kita untuk memang di mana ternyata berkumpul sebagai orang percaya itu memang diajarkan Tuhan dan diperintahkan oleh Tuhan untuk orang berkumpul sebagai orang percaya. Dan khususnya kita, saudara, berkumpul di hari Minggu saat ini. Nah, coba ayat yang kedua. Ayat kedua berkata begini, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi. Jadi tiba-tiba saudara. Jadi orang berkumpul itu ya cuma datang berkumpul, berdoa kepada Tuhan. Mereka tidak tahu kapan. Tahu-tahu tiba-tiba turun dari langit suatu bunyi. Seperti tiupan angin keras. Jadi seperti tiupan angin keras. Jadi Roh Kudus itu begini saudara ya. Bagi kita juga kalau berdoa itu, saudara, Tuhan akan datang melawat kita itu secara memang tiba-tiba. Saudara kalau berdoa saja. Saudara memuji Tuhan saja. Pokoknya kalau saudara beribadah, saudara berdoa, jangan berusahakan merasakan sesuatu. Tuhan hadir enggak ya? Tuhan hadir, Roh Kudus ada enggak ya? Roh Kudus ada enggak? Kayaknya enggak ada, soalnya saya enggak merasakan ada tiupan angin. Nah saudara, jangan ketika saudara berdoa entah di rumah, entah di gereja, beribadah, berdoa dan beribadah dengan berdasar aku percaya Roh Kudus ada. Harus begitu. Jangan berusaha merasakan sesuatu. Ada kalanya kan kesalahan seorang, saudara kadang-kadang Tuhan tidak jawab doanya, Tuhan tidak tolong. Karena dia berdoa, aduh kayaknya saya enggak rasa sesuatu nih. Kayaknya soalnya saya enggak merinding nih kulit saya nih. Enggak merinding. Nah ini repot nih saudara. Nanti saudara pulang, kamu rasa sesuatu? Enggak, kenapa? Saya rasa enggak merinding. Nah repot nih. Saudara, itu kesalahan dalam beribadah atau berdoa. Saudara kalau sudah mau berdoa, saya bilang tadi, apakah di rumah, apakah di gereja, bilang aku percaya Tuhan ada. Aku percaya Tuhan ada di sini. Saudara sudah menyampaikan doa-doa saudara, aku percaya doaku sudah sama Tuhan. Haleluya saudara. Jadi dengan percaya. Nah itulah saudara dasar daripada para rasul. Mereka tidak peduli. Mau ada jamahan, ada lawatan Tuhan. Pokoknya dia taati, Yesus bilang tunggu di Yerusalem. Berdoa di sana selama 10 hari. Udah itu aja mereka lakukan. Hari pertama mereka enggak bilang begini. Kok saya enggak rasa apa-apa? Hari kedua kok enggak rasa apa-apa? Mereka tidak tinggalkan loh saudara. Tuhan, mereka tidak tinggalkan tempat berdoa. Tetap mereka bilang, ya Tuhan bilang 10 hari ya kita doa 10 hari. Mau ada rasa angin, ada ini. Mereka bukan itu dasarnya. Mereka dasarnya percaya Tuhan bilang berdoa saja. Amin saudara. Nah mereka juga tidak tahu. Ternyata di hari Pentakosta itu Tuhan lawat mereka. Kita saudara tidak tahu loh saudara. Pokoknya begini, kita doa saja, ibadah saja, setia saja, taat saja. Persoalan Tuhan mau tolong kapan, jangan dipikirkan. Itu urusan Tuhan. Amin saudara. Itu urusan Tuhan. Doa-doa aja. Pokoknya bilang habis saudara sudah selesai doa. Bilang aku percaya doaku sudah di tangan Tuhan. Aku percaya Tuhan ada bersama saya. Amin. Nah lanjut, jadi ketika mereka sudah berdasarkan percaya, taat kepada Yesus 20 hari, ternyata saudara di hari Pentakosta, tiba-tiba turunlah dari suatu langit. Bunyi seperti tiupan angin keras. Nah ini jangan pakai landasan bagi kita, saudara kalau berdoa, saya mau seperti ini.
Ini beda-beda, karya Roh Kudus itu beda-beda. Ya, ini memang sengaja Tuhan membuat satu peristiwa, saudara, seperti sedang diproklamirkan, begitu. Sama seperti kalau kita kayak lalu gereja ini kayak diresmikan, banyak orang jadi tahu. Nah begitu saudara, ini memang ada tujuan khusus dari Tuhan, saudara, bahkan dibikin di pusatnya kota Yerusalem. Dan selanjutnya saudara, dalam peristiwa itu di hari Pentakosta, itu banyak orang, dan bukan hanya banyak, memang wajib bagi orang Yahudi, mau di luar kota manapun wajib datang ke Yerusalem untuk berdoa di Bait Allah, karena ini perayaan Pentakosta. Mereka di luar negeri wajib pulang. Nah tiba-tiba dikatakan turunlah itu seperti tiupan angin keras. Jadi bukan angin, tapi seperti, garis bawahi. Seperti, dan memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Mereka duduk di situ, ya, penuh mereka, Roh Kudus memenuhi. Nah berkaitan dengan Roh Kudus memenuhi, minggu lalu saya sudah menjelaskan, saudara, perbedaan Roh Kudus di perjanjian lama dan di perjanjian baru. Bahwa di perjanjian lama itu hanya berada pada orang tertentu, baik kepada raja, kepada nabi, kepada rasul, kepada orang-orang yang dikhususkan oleh Tuhan. Dan itu bersifat temporer. Tetapi saudara, ketika tiba Pentakosta ini, Roh Kudus memenuhi orang percaya, itu tidak peduli. Mau dia itu adalah, saya tidak bilang tadi, di perjanjian lama itu hanya orang dewasa, anak-anak enggak. Tapi ketika di perjanjian baru peristiwa Pentakosta, saudara, Roh Kudus itu memenuhi yang ada di rumah, sekaligus saudara, mereka itu perwakilan. Semua orang yang percaya, Roh Kudus memenuhi mereka. Jadi lalu saya sudah katakan, setiap orang yang percaya Yesus, di dalam hidupnya ada apa saudara? Roh Kudus. Saya ulang lagi saudara, jangan sampai saudara bilang begini, dia tidak ada Roh Kudus. Kenapa? Karena tidak berbahasa roh. Oh beda lagi saudara, ini ada bahasa roh di sini. Itu bahasa roh itu karunia. Ibu Gembala kemarin sudah menyampaikan 2 hari berkaitan dengan karunia. Roh Kudus dan karunia 2 hal berbeda. Roh Kudus adalah pribadi, sudah dijelaskan, dan karunia itu berbeda-beda. Kalau Roh Kudus yang sama. Ada pada saya, ada pada saudara. Saudara semua yang percaya Yesus ada Roh Kudus dalam saudara. Tetapi bicara karunia, tidak semua ada karunia bahasa roh. Bisa paham saudara ya? Jadi, tapi saya sering ulang-ulang, bukan berarti saudara yang tidak punya karunia bahasa roh tidak menyembah Tuhan. Oh wajib menyembah Tuhan semua. Mengagungkan, memuliakan Tuhan. Nah saya balik. Jadi peristiwa Pentakosta, semua orang percaya dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus tinggal dalam dia dan bersifat kekal. Tidak temporer lagi. Roh Kudus apapun kehidupan kita, Roh Kudus ada dalam hidup kita. Nanti minggu depan kita akan bicara mulai fungsi Roh Kudus dalam hidup kita ya. Entah dia menuntun ke dalam seluruh kebenaran, menginsafkan orang akan dosa, mengajarkan orang dan lain sebagainya. Nah kita balik dulu peristiwa Pentakosta ini. Ayat yang ketiga. Ayat ketiga. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api. Jadi memang saudara peristiwa itu hanya khusus. Memang ada tanda yang Tuhan kasih seperti tiupan angin keras. Terus ada lidah-lidah seperti nyala api. Saudara pernah lihat nyala api besar terus atasnya itu ada lidah-lidah api ya. Nah kayak begitu itu memang saudara untuk pertama supaya untuk menarik perhatian atau memproklamirkan orang jadi tahu dan orang-orang luar mungkin melihat dari jarak jauh, kok itu rumah itu kok ada lidah-lidah api. Tapi kok orangnya tidak terbakar di dalam begitu. Jadi untuk orang lihat, karena itu adalah sebetulnya karya daripada Roh Kudus. Itu menandakan bahwa Roh Kudus sudah dinyatakan tinggal kepada orang percaya selama-lamanya. Nah dia bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing ke 120 orang ini.
Nah, setelah Roh Kudus ada pada 120 orang hingga pada 120 orang, nah kita lihat Saudara, kita lihat setelah itu bagaimana yang dibuat oleh Roh Kudus kepada mereka. Coba kita masuk ayat 4. Nah, baca 1, 2, 3. Ya, oke, Saudara, saya sampaikan. Pertama Roh Kudus turun kan, setelah saudara lihat. Roh Kudus sudah ada pada mereka, orang percaya. Nah, selanjutnya ada, Saudara, ini sudah berkaitan sebetulnya itu karunia Roh Kudus ya. Roh Kudus berkarya kepada mereka ketika mereka penuh, Saudara, penuh mereka dengan Roh Kudus, itu penuhlah mereka. Jadi di 120 orang ini penuh semua, tidak ada lagi yang tidak ada Roh Kudus. Jadi bukan kayak gelas taruh air ya Saudara, oh cuma setengah. Maksudnya dimaksud 120 orang ini penuh, maksudnya semua itu sudah ada. Nah, ini mewakili, menandakan semua orang percaya ada Roh Kudus, saya bilang tadi. Nah, lanjutnya, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain. Nah, ini mereka mulai berkata-kata bahasa lain, jadi bukan bahasa Galilea. Tapi yang memberikan itu adalah Roh Kudus. Jadi yang diberikan oleh Roh Kudus kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, ini ayat selanjutnya. Nah, kalau kita lihat Saudara, Roh Kudus setelah memenuhi baru dia yang peristiwa ini karunia banyak ya Saudara. Tapi ini ada satu karunia yang Tuhan kasih memang Saudara pada peristiwa itu. Memang karunia untuk berkata-kata Saudara dalam bahasa roh. Bahasa roh itu ada dua kita kenal ya Saudara. Ada bahasa roh yang dimengerti, ada bahasa roh yang tidak dimengerti. Nah, bahasa roh yang tidak dimengerti biasa yang umum kita di sini Saudara. Kadang Saudara dengar kiara batakan nama sih begitu. Tapi tidak boleh diajarkan. Dan sekali lagi itu tidak semua akan punya, tidak semua akan punya. Nah, kedua, tadi saya minta tadi ayat yang ke-54 ya. Kedua, oh sorry, di belakang suka mati-mati, suka hilang dia. Mohon maaf ya. Nah, kedua Saudara bahwa bahasa roh yang dimengerti. Nah, ini Saudara bahasa roh yang dimengerti terjadi pada waktu peristiwa Pentakosta. Nah, kalau Saudara lihat begini. Ayat yang kelima. Ayat kelima, mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Pada waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Nah, pada waktu itu Saudara, orang-orang Yahudi itu yang saya bilang tadi kan mereka itu ada di terpencar di beberapa negara atau kerajaan. Tetapi kalau Hari Raya Paskah dan Pentakosta, orang-orang ini wajib pulang. Mereka itu wajib pulang ke Yerusalem untuk beribadah. Nah, khususnya ini ibadah Pentakosta saya bilang tadi. Jadi makanya dibilang orang-orang Yahudi yang saleh. Berarti ada orang Yahudi tidak saleh. Nah, gitu maksudnya dia menekankan orang-orang Yahudi ini memang cinta Tuhan. Mereka ini kalau sangat cinta Yahweh, takut Yahweh atau Tuhan, Saudara, mau dari jarak jauh manapun kalau namanya perayaan Pentakosta, mereka wajib pulang. Makanya disebut di sini mereka itu saleh. Dari segala bangsa, dari segala kerajaan-kerajaan yang di bawah kolong langit. Jadi dimanapun mereka, jadi dia cuma kasih tahu di bawah kolong langit. Nah, tapi di sini kita lihat, diuraikan ayat yang ke-6. Ayat ke-6, mari kita lihat. Baca 2, 3. Nah, perhatikan Saudara, orang-orang Yahudi ketika memang mereka ada dalam perantauan karena tekanan pada waktu itu kan memang Romawi banyak menganiaya orang Yahudi. Mau tidak mau mereka harus lari ke banyak daerah, banyak kerajaan berbeda. Nah, pada waktu mereka berkumpul ini, Saudara,
mereka datang sudah menggunakan bahasa negara-negara di mana mereka tinggal, begitulah saudara. Ya, mereka datang dengan bahasa mereka, terus mereka lihat. Orang-orang ini melihat ada 120 orang ini, kok orang-orang ini waktu mereka Roh Kudus turun, mereka berkerumulah orang banyak kan, melihat ada lidah-lidah api kan, itu kan membuat orang penasaran. Itu kok ada apa? Terus bayangkan 120 orang berbahasa dengan bahasa yang orang-orang luar datang, dia ngerti. Seandainya kita ya saudara berkumpul, kita semua sini seandainya pergi ke Israel sana begitu. Tahu-tahu orang Israel yang enggak ngerti bahasa Indonesia, tahu-tahu dia bahasa Indonesia. Kita kan pasti datang, siapa itu? Kok dia pakai bahasa Indonesia? Ngerti gak? Penasaran kita. Nah, karena bahasa-bahasa ini muncul dengan bahasa yang orang-orang perantauan ini pun, orang Yahudi dari perantauan datang dari bermacam-macam negara, mereka lihat, loh kok orang-orang ini menggunakan bahasa-bahasa yang kita pakai di daerah kita. Itu bahasa kita mengerti itu. Nah ini saya bilang tadi ada bahasa roh. Pada waktu Roh Kudus turun saudara, itu ada karunia di sana. Roh Kudus itu menggunakan mereka dengan karunia bahasa roh yang dimengerti. Bahasa roh yang dimengerti tetapi saudara bahasa asing. Seandainya saya tidak tahu bahasa Arab, saya tidak tahu bahasa Inggris, bahasa Israel, tahu-tahu saya menggunakan bahasa itu. Orang Arab dengar, kok Pak Pendetanya pakai bahasa Arab? Pasti dia sudah Islam. Soalnya kan sini ada Arab tadi kan saudara, kan ada Arab. Itu Arab Kristen saudara. Sebelum ada Islam itu Kristen sudah duluan ada ya saudara ya. Islam kan baru muncul di abad ke-7. Ya kan 600-an tahun, jadi abad ke-7 lah. Orang Kristen Arab tuh sudah banyak. Nah gitu saudara. Nah mungkin kalau saudara penasaran mungkin lihat dulu yang saya bilang itu kan sebenarnya ada di Alkitab. Ayat selanjutnya, ayat 7. Nah baca 2-3. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Nah orang yang berkata ini yang mereka tercengang-cengang adalah orang yang dari perantauan tadi. Ada orang Arab, Pamfilia, Media. Nanti kita lihat tadi ada sekitar 13 atau 14 negara. Orang yang dicatat di sini secara teks. Nah tapi kan para rasul ini orang-orang Galilea. Yang tidak mengerti bahasa Arab, tidak mengerti bahasa Pamfilia, tidak mengerti bahasa Kapadokia. Tapi kenapa mereka orang Galilea ini berbahasa kita mereka bilang. Jadi mereka tercengang-cengang. Wah kok bisa ya? Kita saja mengerti bahasa daerah itu bertahun-tahun tinggal di negara itu baru tahu. Tapi kok mereka tiba-tiba bisa? Nah ayat yang ke-8 berkata begini, ayat 8. 2-3 baca. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri. Yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Jadi orang Yahudi yang merantau sudah memiliki bahasa daerah itu. Mereka bilang kenapa mereka pakai bahasa itu, bahasa yang kita pakai daerah kita. Ayat 9. Nah ini yang saya bilang tadi. Baca. Kita orang, Partia itu daerah ya. Ada orang tinggal di Partia, daerah Partia, terus di Media, di Elam, di Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, ini di Pontus dan Asia terus lagi. Terus Firgia, Pamfilia, Mesir, Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari mana juga? Dari Roma. Terus baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, baik orang Kreta dan apa? Orang Arab, ada orang Arab. Kita mendengar mereka apa? Berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar siapa yang lakukan? Allah. Jadi saudara kalau kita lihat peristiwa Pentakosta ini adalah peristiwa di mana Roh Kudus itu pada waktu itu secara
apa saudara secara universal turun kepada orang percaya bertepatan pada hari Pentakosta. Dan ketika Roh Kudus turun saudara, itu 120 murid ini itu mereka itu berbicara dengan bahasa roh yang dimengerti. Tapi bahasa asing ya, bahasa asing itu dimengerti. Ya. Ketika mereka berbahasa roh dengan bahasa asing, tapi bahasa yang dimengerti tadi oleh si pendengar, mereka bilang ini perbuatan Allah, ini bukan perbuatan manusia. Ini karya Allah. Nah, saudara, dari sini saudara, saya akan bawa saudara ketika saudara sudah memahami ini adalah perbuatan Allah, Roh Kudus dicurahkan berkaitan pada hari Pentakosta. Saudara, mulai dari sinilah saudara kita memahami bahwa, saya lompat dulu untuk memahami kita di ayat sebentar. Saya bilang semua orang percaya itu termasuk dari orang tua sampai anak-anak. Lihat dulu saudara di ayat yang ayat 17, 18. Mari kita lihat dulu saudara. Ini maksud saya untuk menjelaskan kepada kita, supaya kita ini sebagai orang tua, kasih tahu juga anak-anak. Karena dia sudah percaya Yesus, ada Roh Kudus di dalam hidup dia. Ya. Mari baca, 1, 2, 3. Terus juga ke hamba, juga ke atas hamba-hambaku laki-laki. Oke, sampai situ. Jadi saudara, penting bagi kita saudara, luar biasanya saudara, kalau kita merenungkan dimulai dari peristiwa Pentakosta ini, saudara, bagaimana saudara orang itu yang tadinya dalam perjanjian lama saya katakan, saudara, itu hanya orang khusus yang bisa Roh Kudus mendiami orang itu sekalipun hanya bersifat temporer. Tapi ketika peristiwa Pentakosta, saudara perhatikan, tidak hanya para rasul 120 murid, tetapi ternyata langsung Roh Kudus bergerak. Dia bilang kepada hamba-hamba pun, kepada para hamba perempuan, hamba laki-laki, kepada orang tua, kepada opa-oma, kepada teruna-teruna. Jadi namanya dia orang percaya Yesus, sudah ada Roh Kudus. Haleluya. Jadi anak-anak kita pun ada saudara, ada Roh Kudus dalam hidup dia. Nah saya balik saudara, saya balik lagi. Saudara, berkaitan dengan Pentakosta saya masih menekankan di sini. Nanti minggu depan saudara saya baru membawa saudara pada Roh Kudus dan karunia-karunianya. Nah peristiwa Pentakosta saudara, kalau kita lihat tadi saudara, ketika Roh Kudus turun mereka berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang lain tadi. Nah lanjut lagi saudara, balik lagi ke ayat yang ke ayat 12. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Nah orang lain berkata begini, ayat terakhir bilang apa? Mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Di Israel itu saudara anggurnya manis, tapi jangan terpaku dengan manisnya. Saudara minum banyak, pulang miring-miring. Kan waktu saya pulang dari Israel pernah kan ada jemaat minum, saya kasih kan perjamuan pakai anggur dari Israel. Setelah minum manis. Setelah minum ada yang bilang kelayangan, saya kelayangan. Ya. Jadi kenapa mereka bilang itu saudara? Karena memang saudara memang di Israel tuh budaya minum anggur tuh ada saudara ya. Tapi bukan mabuk. Nah jadi mereka bilang karya Roh Kudus tuh mabuk mereka.
Itu bukan mabuk, itu perbuatan Allah kepada orang-orang itu. Nah, saudara, berkaitan ini, saudara, Pentakosta dengan Roh Kudus. Bagaimana hidup kita, saudara, saya akan bilang begini, saudara. Pesan bagi kita saat ini adalah begini. Saudara, mengenai Pentakosta, satu perayaan yang besar, ini adalah juga berbicara memang, saya bilang tadi ya, lahirnya gereja itu mulai dari sini. Setelah itu, saudara, Kisah Rasul itu digenapi, saudara, kalau saudara melihat sudah dibacakan dalam doa 10 malam ya, Kisah Rasul 1 ayat 8, baca balik dulu ke sana. Nah, ini yang saya mau ingatkan bagi kita. Tentu saudara, setelah saya menjelaskan tentang Pentakosta berkaitan saudaranya sebagai ilmu bagi saudara, sekarang saudara menyadari bahwa ada Roh Kudus dalam hidup kita. Karena ada Roh Kudus dalam hidup kita, seharusnya kita seperti ini. Baca 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jangan lupa, Roh Kudus ternyata ada pada kita semua untuk membawa kita menjadi apa saudara? Saksi. Ingat ya saudara, saksi di sini bukan saksi saksi di sini adalah saksi tentang Yesus Kristus. Adalah Tuhan juru selamat. Ceritakan sampai ke ujung bumi. Jadi semua orang percaya ada Roh Kudus, semua orang percaya wajib bersaksi tentang Yesus Kristus adalah Tuhan juru selamat. Amin. Bulan ini Mei sebentar lagi habis. Siapa yang sudah menceritakan Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kepada orang belum percaya? Padahal ada Roh Kudus dalam hidup kita. Makanya sering saya bilang, saya pun saudara sering bilang, Tuhan, aduh sudah seminggu ini saya belum ketemu nih. Belum ketemu orang yang belum percaya Yesus untuk saya beritakan Injil. Hal yang sama saudara, ini bukan hanya kepada hamba Tuhan, ini kepada semua orang percaya. Jadi harusnya kita, saudara sebagai orang percaya dalam berkaitan dengan Pentakosta ini adalah turunnya Roh Kudus kepada orang percaya. Bukan hanya sekedar untuk berbahasa roh, tapi sebetulnya tugas utama orang percaya berkaitan Roh Kudus ada pada orang percaya untuk pergi menjadi saksi dari Yerusalem. Kan benar kan saudara urutannya? Yerusalem, Roh Kudus turun di Yerusalem. Baru ke seluruh Yudea. Yudea ini kerajaannya selatan. Ya, Yudea baru pergi ke Samaria karena Israel kan terbagi dua kerajaannya. Ke Yehuda, ke Samaria. Baru dibilang apa saudara? Langsung keluar ke daerah orang Yahudi. Pergi dia langsung ke seluruh bumi. Sampai sekarang ini saudara. Jadi kita sebagai orang percaya sadari Roh Kudus ada dalam hidup kita. Dan tugas utama orang percaya, beritakan Injil. Mau cerita Yesus kepada orang belum percaya? Amin, saudara. Harus berani. Amin. Berani. Masih ingat cara bersaksi? Masih enggak, saudara? Jadi saya minggu lalu itu hampir seminggu mengajar. Bayangkan saudara juga mereka itu sudah sekolah Alkitab. Baru ada satu orang kali. Dia bilang saya sudah pernah sekali menceritakan Yesus bagi orang percaya. Saya bilang bagaimana kita ini sudah sekolah Alkitab. Menceritakan Yesus kepada orang belum percaya belum pernah. Kalah kalian sama jemaat GPD Arisolom Kota Wisata saya bilang. Mereka jemaat-jemaat sudah menceritakan. Saya tanya ada yang di antara saudara sudah selesai baca Alkitab? Satu pun tidak ada. Ya, saya bilang ini penamatan bulan depan. Bagaimana kamu jadi pekerja di GPD Arisolom Kota Wisata? Ada jemaat yang sudah, Opa Hendrik sudah berapa kali baca Alkitab? Opa Hendrik tanya, sudah berapa kali bolak-balik baca Alkitab? 41, 21 kali. Ada yang lebih banyak, Pak Yusak 30-an kalau tidak salah. Nah saya bilang ke siswa-siswa, gimana kamu mau praktek di tempat kami?
Baca Alkitab aja belum selesai. Padahal itu bagian dari Roh Kudus untuk menuntun kita pada kebenaran. Roh Kudus ada pada kita. Makanya jemaat Tuhan di tempat ini, apa yang saya bilang, baca Alkitab setiap hari. Karena itu bagian Roh Kudus kita, menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Amin. Nah oke, saudara, jadi sekali lagi saudara saya hanya menyampaikan ini. Nanti minggu depan saudara boleh saya mengajar saudara mengenai, saya pernah bilang juga, Roh Kudus berkaitan dengan karunia-karunia atau fungsi-fungsi Roh Kudus pada hidup kita. Kita akan belajar di sana. Yang penting hari ini saudara pahami bahwa peristiwa Pentakosta adalah peristiwa turunnya apa saudara? Roh Kudus kepada orang percaya. Dan apa tujuan Roh Kudus bagi orang percaya? Untuk pergi bersaksi. Amin. Saya percaya akan ada banyak jiwa dimenangkan melalui setiap pribadi kita. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Waktu saya sudah selesai, mari kita bangkit berdiri. Kita mau berdoa, kita bersyukur dalam peristiwa Pentakosta saat ini. Kami datang, kami bersyukur kepadamu Tuhan dalam hari yang penuh sukacita bagi kami berkaitan dengan hari memperingati turunnya Roh Kudus, tinggalnya Roh Kudus bagi orang percaya secara permanen, secara kekal 2000 tahun lalu. Sampai saat ini kami percaya setiap kami yang telah percaya Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat, ada Roh Kudus dalam hidup kami. Sebab itu doa kami bersama, mampukan kami, tolong kami ya Roh Kudus, pertemukan kami ya Roh Kudus dengan jiwa-jiwa untuk kami bersaksi Yesus Kristus adalah Tuhan, Juru Selamat setiap orang yang mau percaya kepadanya. Kami percaya akan ada banyak jiwa-jiwa dimenangkan, percaya kepadamu melalui kehidupan pribadi kami umat-umatmu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Doa hambamu ada pergumulan demi pergumulan setiap pribadi umat-umatmu yang datang. Pergumulan dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam keuangan, dalam kesehatan, dalam pendidikan. Atau pergumulan apapun yang sedang dialami. Semua pergumulan itu juga kami menaruh ke dalam tangan Tuhan Yesus. Karena di dalam Engkau Tuhan selalu ada mujizat, selalu ada jalan keluar, selalu ada pertolongan. Kami percaya Tuhan kami adalah tepat pada waktunya menolong, memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, semua yang percaya berkata, amin. Tepuk tangan beri kemuliaan buat Tuhan. Tuhan memberkati kita. Silakan duduk, saya serahkan pada yang bertugas. Puji Tuhan, terberkati dengan firman Tuhan, amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Petugas sekolah kita dipersilakan untuk maju ke depan dan mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang telah meneguhkan setiap hati kami. Dan kiranya Engkau memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan isi hati-Mu. Dan sebentar Tuhan, kami akan memberikan persembahan pembangunan. Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Tuhanlah perlindunganmu, kendati goncang semesta,
persembahan yang telah diberikan. Pertama-tama terima kasih kepada Bapak Gembala yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya terus Tuhan berkati dalam setiap pelayanannya. Juga terima kasih kepada seluruh pelayan pada pagi hari ini, mulai dari WL, singer, pemain musik, multimedia, Asyar dan tugas kolektan, juga seluruh jemaat yang telah hadir pada pagi hari ini. Sama-sama kita melayani dan diberkati oleh Tuhan. Dan sebentar kita akan menyaksikan pengumuman. Pengumuman kegiatan sepanjang minggu ini, Jemaat GPDI Air Siloam, Kota Wisata. Hari Senin, ada doa dan puasa mingguan. Untuk ibadah komsel, akan diadakan kembali minggu depan. Hari Jumat ada ibadah gabungan WSP dan Kloprit di gereja. Hari Sabtu, ada doa pagi di gereja dimulai jam 7 pagi. Dan hari Sabtu juga akan diadakan worship night yang akan ditutup dengan makan bersama YMB dan sekolah minggu. Minggu depan, ibadah akan diadakan secara gabungan di jam 9 pagi. Dan diingatkan kembali, seluruh jemaat GPDI Air Siloam Kota Wisata wajib membaca Alkitab setiap hari. Dan jangan lupa untuk terus saling mengingatkan dalam keluarga supaya terus membaca Alkitab setiap harinya. Jikalau ada yang akan memberikan persembahan persepuluhan, dapat ditransfer ke nomor rekening yang tertera di bawah ini. Setelah itu dapat menginformasikan kepada Ibu Gembala untuk didoakan. Bagi setiap jemaat yang ingin menjadi anggota Jemaat GPDI Air Siloam Kota Wisata, dapat menghubungi Sekretariat Gereja. Untuk pertanyaan lainnya dan informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi nomor Sekretariat Gereja yang sudah tertera di bawah ini. Pakai aku untuk memberitakan kabar baik bahwa Engkau mengasihi mereka. Tuntun aku untuk seluruh hati, mengasihi, melayani, juga memberi. Kami atas nama wilayah lingkungan Dusun 07 Kau ingin sangat-sangat mengucapkan terima kasih banyak selalu denganmu. Setiap dusun Ya, betul. ya, dan kami sangat bersuka-cita karena disambut dengan senang hati. Di tengah cahaya dunia yang tak mudah, jatuh kasih, kasihmu, ku rindu melihat kemenangan yang besar untuk generasiku. Tuntun aku
Ya puji Tuhan, mari sama-sama kita beri tepuk tangan. Persediaan yang telah berlangsung. Dan sekian pengumuman gereja kita. Ada tambahan dari Bapak dan Ibu Gembala? Jika tidak ada, mari seluruh jemaat kita bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita. Dan dengan kasih Kristus, Ibu Gembala memimpin dalam doa. Sebelum kita berdoa, bagi seluruh jemaat yang akan mengikuti baptisan selam, diminta maju ke depan dan kita akan berdoa. Ya. Kita akan berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Di akhir ibadah ini Tuhan, kami naikkan syukur kepadamu karena Engkau sudah menolong kami. Engkau hadir dan Engkau bekerja di tengah-tengah kami sepanjang ibadah kami. Kami percaya ada berkat besar yang kami terima Tuhan. Dalam ibadah ini ada kekuatan baru, ada pemulihan yang Engkau kerjakan bagi kami. Apapun yang menjadi pergumulan kami, apapun yang menjadi persoalan kami Tuhan, kami sudah bawa kepadamu dan kami percaya Engkau satu-satunya Yesus yang sanggup menolong kami. Oleh karenanya Tuhan, kami terus mempercayakan hidup kami kepadamu. Karena Engkau Yesus Tuhan Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang maha sanggup, Engkau Allah yang ajaib, dan Engkau Allah yang memegang hidup kami. Engkau yang menjanjikan Tuhan bahwa Engkau memberikan hari depan penuh harapan bagi setiap kami. Dan kami imani, kami pasti terima janji Allah dalam hidup kami. Roh Kudus mampukan kami untuk kami tetap ada di dalam jalan-Mu, sehingga kami terus bersama-sama dengan Engkau melangkah menyusuri kehidupan kami, menerima setiap janji Allah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, pergumulan umat-umat-Mu kami percaya Engkau sudah menjadi jawaban bagi kami. Engkau sudah membuka jalan keluar bagi kami, dan pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Saat ini kami berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu Tuhan, yang sudah Tuhan memberi diri mereka untuk dibaptis. Engkau melihat anak-anak-Mu berlutut di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan teguhkan iman percaya mereka Tuhan. Dan Engkau sendiri akan menolong Tuhan setiap anak-anak-Mu satu persatu. Berkat-Mu Tuhan, iman yang kuat Engkau anugerahkan bagi mereka. Dan kami berdoa acara baptis selam sebentar, Engkau yang bekerja di dalamnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, kami mau menerima berkat yang daripada-Mu. Yang berlutut boleh kembali ke tempat duduk. Ya, silakan. Ya. Mari kita mau terima berkat, kita mengangkat kedua belah tangan kita. Haleluya, haleluya Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu ya Bapa di sorga. Mengangkat tangan kami kepadamu adalah terus pengakuan iman kami bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga yang menjadi sumber segala sumber berkat bagi kami ya Tuhan. Anugerahkan kepada kami berkat-berkat rohani yang luar biasa, juga berkat-berkat jasmani secara luar biasa. Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan, kuat kuasa, pengurapan-pengurapan baru dari Roh Kudus mengurapi, memberkati kita semua saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada, naikkan pujian ini.